Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu Mauidhah Hasanah yang nanti akan dilanjutkan dengan doa yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Riyad Ahmad Al-Hafidh. Kepada Ustadz Riyad Ahmad Al-Hafidh kaula sumangga-aken. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina wada'a lillahi da tala'al badru alaina min saniyatil wada وجب شكر علينا ودعا لله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini salam itu doa. Semoga yang menjawab salam diberikan kesehatan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa amarna bi ittihadi wasilatil arham wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabil kiram amma ba'du. Hadratal kurama wal jilasa il aiza wa bil khusus para masyayikh, para alim, para ulama Takmir Masjid Salafiyatul Huda rahimakumullah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, amin Allahumma. Diberikan hati yang tentrem ayem, amin Allahumma. Diberikan rezeki yang lancar, amin Allahumma. Bila punya hutang semoga segera lupa lunas, amin Allahumma. Ini karena waktu sudah malam, insya Allah pendek saja kita ceramahnya. Saya ngelihat di sini orang solih-solihah semua. Bapak-bapak ini wajah-wajah ahli tahajud. Gak enak kalau ngajinya terlalu malam, munda ganggu tahajudnya. Gini apa nggih? Wis pokoke wajah-wajah jam 2 lah ya. Jam 2 ke kamar mandi, terus habis itu napa? Wes. Asli ini sholat, ngakune tidur lagi. Soleh tawaduk meneh. Alhamdulillah. Ibu-ibu juga saya lihat di sini ibu solihah semuanya, ahli bersyukur, alhamdulillah. Ibu-ibu yang kalau suaminya itu telat ngasih uang, saya ngelihat di sini ini wajah-wajah alhamdulillah atau wajah-wajah merengut kalau pas telat uangnya. Alhamdulillah atau merengut? Wah, saya yakin ini alhamdulillah merengut. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita ada di bulan apa? Muharram. Kita tahu bahwa malam hari ini kita berbagi kebahagiaan bersama anak yatim.
Ini saya bawa kitab, nama kitabnya Futuhat Ilahiyah. Ini adalah tafsir dari tafsir Jalalain, berarti syarahnya tafsir Jalalain. Ada 8 jilid, ini jilid pertama. Diterangkan bahwa kata yatim di dalam Al-Quran itu terdapat 9 kali. Terdapat berapa? Tapi kalau yatama, yatim dalam bentuk jamak, itu terdapat 13 kali. Yang intinya setiap yang dituntun oleh Islam pasti ada manfaatnya. Nggih, pasti ada hikmahnya. Nggih, pasti ada hikmahnya. Pokoknya seluruh apa yang ada dalam Islam. Dulu itu Gus Dur pernah cerita, pada saat beliau dari pesawat bersama dari tokoh agama lain, naik nopo? Pesawat. Les gitu. Itu tokoh dari agama lain tuh bilang begini, Gus, makan ini daging. Daging apa itu? Daging BABI. Daging apa? Gus Dur nolak. Anda itu haram dalam agama kami, kata Gus Dur. Dalam agama Islam itu apa? Haram. Kata tokoh dari agama lain gimana? Tapi Gus, ini daging paling enak sedunia. Kata Gus Dur, tidak mau, itu haram. Turun ini Gus Dur sama tokoh dari agama lain itu, turun dari pesawat. Gus Dur disambut sama Bu Sinta, sementara tokoh dari agama lain itu kan ya ndak nikah, wong ya dilarang nikah. Seret, begitu disambut, Gus Dur bilang, loh, mana istrimu? Kata si tokoh tadi itu bilang, loh, itu dalam agama kami dilarang, itu haram dalam agama kami, kata si tokoh tadi. Gus Dur sambil nepuk istri dan ngelihat si tokoh tadi, padahal ini daging paling enak sedunia. Napa? Gus Dur itu kayak ini guyon tapi tenanan. Maksudnya untuk yang namanya menikah itu saja sesuai dengan fitrah manusia. Dari setiap aturan Islam itu pasti sesuai dengan kemanusiaan. Understand? Yes. Tidak mungkin berseberangan dengan fitrah kemanusiaan. Understand? Yes. Understand niku sakniki jawabane nggih ngeten mon ya. Understand? Jangankan sampai bernama menyantuni atau memuliakan, lebih tepatnya kala balat tukrimunal yatim, bahasanya memuliakan anak yatim. Wong sekedar syariat-syariat tadi itu, setiap kita pasti memiliki ketertarikan kepada yang lain. Lihat mas-mas para penerbang yang masih jombloan, semoga mendapatkan istri yang solihah. Tidak apa-apa ya mas, cantik tidak masalah, anak wong sugih tidak apa-apa ya, apal Quran, irunge mancung, iya, sana mau yang sini, sini mau yang sana, mau muntah. Baik, saya lanjutkan. Setiap yang ada di dalam Islam itu pasti sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Jangankan untuk syariat bernama memuliakan anak yatim, sing paling gampang dulu pas masih mondok, zaman dulu pas masih mondok, Pak Kiai sering bilang pada saat sholat jamaah,
Siwakan, 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 siwakan. Siwakan tahu nggih? Membawa napa? Kayu. Siwak ditaruh di mana? Gigi. Siwakan, 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 siwakan. Sing ora nggawa siwak, nggo siwake koncone. Oh, kata Pak Kiai. Akhirnya apa? Kita ini sebagai santri-santri kadang saling ngerjani. Ada santri baru, biasanya sudah naruh siwak di saku, sholat jamaah di depan, tapi sebelum sampai depan disenggol karo koncone, sret, diambil siwaknya. Berarti nanti akan pakai siwak siapa? Temannya. Begitu sampai di depan Pak Kiai, langsung siwakan, siwakan, siwakan. Sing ora nggawa siwak nganggo siwake koncone, langsung sampingi, langsung maringi siwak. Nyo, padahal wis kai Brontowali. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, dulu pas masih mondok ndak paham itu fungsinya siwak, ndak ngerti fungsinya siwak, ndak paham. Kenapa kok kita ini umat Islam disuruh siwakan? Kata Rasulullah, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli shalah. Andaikan tidak memberatkan, niscaya akan aku perintahkan umatku untuk senantiasa pakai siwak sebelum sholat. Hari ini saya baru paham, Pak. Setelah jadi mahasiswa, setelah punya pesantren, baru ngerti, baru paham. Oh alah, ternyata di dalam kayu arok itu, di dalam kayu siwak itu ada getah yang menguatkan, yang menyehatkan gigi. Tes, langsung aku mikir, berarti pas yo. Biyen kae Pak Kiai sing bilang siwakan-siwakan itu umurnya 80 tahun. Umurnya pinten? Umurnya pinten? Giginya masih utuh semua. Oh alah, Masya Allah. Ternyata sekedar perintah siwakan saja ada besar manfaatnya, besar hikmah. Maka kita orang Islam pakai seluruh apa yang ada di dalam Al-Quran, tuntunan para nabi, tuntunan para wali, insya Allah seneng, sehat, selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Apalagi syariat memuliakan anak yatim. Wong sekedar siwakan aja ternyata luar biasa. Walah, Pak Kiai itu 80 tahun masih utuh semua. Ternyata mengikuti perintah Kanjeng Nabi, disuruh nopo? Siwakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Lah sekarang saya akan cerita terkait anak yatim. Ayat yang saya baca ya adalah ayat yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Tadi ada saya katakan kata yatama, ada berapa tadi? 13. Salah satunya ini. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Ben boten ngantuk, biar tidak napa ngantuk. Ayat ini Pak Bu rahimakumullah turun dulu pada saat orang salah memperlakukan anak yatim. Yang kita tahu kalau ini yatama, kalau yang yatim ada pada surah Al-Ma'un. Surah napa? Al-Ma'un itu berarti surah napa? Ah, orang ngerti. Nek surat Al-Asr, saya yakin kon jenengan namanya wal asri kok. Al-Ikhlas. Al-Ikhlas napa? Kulhu. Al-Kafirun. Napa?
Kuliah. Sekarang al-maun napa? Aroaital. Aroaital. Sarang-sarang gue pengen bener ngantuk dapat pahala semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Didi ikutan yuk. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Apakah kamu? Iya, kamu, bukan siapa-siapa, jangan tengok-tengok. Kamu. Itu bahasa Quran. Ara'aita, tanya itu berarti mufrad. Kamu, bukan siapa-siapa, jangan tengok-tengok. Kamu. Kaya nanggon anu kayak stand up. Kamu. Kengin tahu ndak siapa orang sing dalam beragama niku ngapusi, yang mendustakan apa? Agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ternyata fadzalikal ladzi yad'ul yatim adalah mereka orang sing sering berbuat kurang baik kepada anak yatim. Nyentak, yad'u. Dalam qiraah yang lain dibaca yad'u. Ara'aital ladzi yad'ul yatim. Artinya orang-orang yang mendustakan agama adalah orang yang membiarkan, mengejarkan, membenke. Bahasa Indonesia ini ben mungkin apa? Membiarkan. Jadi ngerti ada anak yatim tetangga itu tahu tapi membiarkan saja. Ini namanya Islame ngapusi. Understand? Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah. Lah kalau yang ada di sini ayat yang saya baca ini kul islahul lahum. Terus apa yang harus kita berbuat? Qul islahul lahum, berbuat baiklah pada anak yatim. Kenapa demikian? Sedikitnya karena ada dua alasan. Pertama, alasan dunia. Nomor dua, alasan akhirat. Apa alasan dunianya? Bapak Ibu rahimakumullah, saya tanya kali panjenengan, ada ndak model orang sing nek dikandani wis sing ikhlas, sing sabar apa? Ikhlas apa? Kowe iki ora nglakoni. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Kalau mendapatkan nasihat muntah, hatinya keras. Lah, datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Rasulullah, anna rajulan ashku ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang datang kepada Rasulullah mengeluhkan tentang hatinya yang keras. Rasanya ki kudu nesu, rasanya ki kudu kaya ora cukup mengeluh, dresulah. Kemudian Rasulullah menjawab, at'imul miskin wamsahi ra'sal yatim. Lihatlah orang yang lebih tidak punya kepadamu, lalu usaplah kepala anak yatim. Maksudnya adalah lihatlah bahwa mereka luwih rekoso.
Agar apa? Hati ini menjadi lembut. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, ini nek tak bahasa Arab nanti jenengan ya paham ndak paham, langsung tak terjemahkan saja. Dulu itu ada orang haji, ini guyonan dikit, ada orang pas haji bingung, jenengane wong Indonesia niku kaji bingung nggih. Bingung, lali Mekah ki nang ndi? Ka'bah itu di mana? Ka'bah itu di mana? Tanya akhirnya. Ainal Ka'bah, ainal Ka'bah. Dilalah sing ditakoni wong orang ngerti pisan. Meh ngomong nek Ka'bah ki lurus. Ngertine napa? Nek lurus. Ihdinas siratal lurus pokoknya. Ihdinas siratal mustaqim. Al yamin am shimal. Nganan apa ngiri? Oh, ghairil maghdubi alaihim walad. Pokoknya lurus. Bapak Ibu rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, saya bacakan. Ada satu hal yang perlu sekali kita mengerti. Jangankan sampai yang namanya urusan kemanusiaan. Untuk setiap syariat-syariat kecil saja di dalam Islam itu pasti besar sekali manfaatnya. Contoh lagi, contoh misalkan Bapak Ibu rahimakumullah, nate sujud nggih. Pernah sujud. Itu sujud apabila kita nikmati insya Allah sehat. Amin Allahumma. Apalagi kemudian ibadah yang terkait dengan orang lain. Ada satu kisah di mana dahulu itu ada seorang anak yatim yang dia bersama ibunya ngalor, ngidul, ngitan, mulon karena sudah sekian hari kurang makan. Datang kemudian kepada orang yang dia nilai punya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini sudah ditinggal meninggal oleh suami. Ini anak saya pada berkekurangan. Apa kata orang muslim tadi itu? Ya nanti ya, saya masih repot. Nanti kesini lagi ba'da zuhur. Zuhur datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu pas zuhur datang, waduh, aku icik repot. Nanti ya, habis asar. Ki sebagai orang sing butuh mangan dikongonoke rasane pripun? Keronto, Masya Allah. Terus kemudian apa yang terjadi? Datang lagi pas asar. Apa kata orang kaya tadi itu? Nanti bar maghrib datang lagi nanti Isa bar begitu Isa niku wong sugih ngomong ngene. Ketoke ora saiki ya. Ngapura urung duwe. Masya Allah. Ini pulang dalam kondisi apa? Susah, sedih ya. Begitu pulang, dilalah pas pulang niku ada orang, bukan orang muslim, ada tanda, lek tandane niku kaya tanda napa? Zret terus zret ngeten. Paham nggih? Datang cerita nek bahwa dia berkekurangan. Dia berkekurangan. Terus tanya itu orang Nasrani tadi tanya, loh ini nek cara Islam itu bulan apa nek kok ngene iki? Bulan Muharram Pak. Nek bulan Muharram itu bulan apa nek cara Islam? Oh itu bulan yang banyak sekali bersejarah. Ini ceritani ya. Dulu Nabi Nuh selamat juga bulan Muharram. Nabi Ibrahim selamat dari api juga bulan Muharram. Wes macam-macam. Wes gini aja wes. Nanti tak kasih sesuatu, nih tak ambilkan langsung sudah dikasih. Qadarullah Bapak Ibu rahimakumullah. Ini persis seperti ngendikane Kanjeng Nabi. Ana wa kafilul yatim kahataini. Aku
dan orang yang mau ngasih sesuatu kepada anak yatim, maka di surga akan bersanding denganku, kata Rasulullah. Lah niki Masya Allah, orang kaya yang orang muslim tadi itu malam ngimpi, begitu ngimpi seolah sudah terjadi kiamat, dirinya itu ngelihat ada istana yang sangat besar, barang meh dileboni mboten saged Pak Bu, nggak bisa dimasukkan. Kisah ini tertuang ada dalam kitab An-Nawadir. Masuk ndak bisa lagi, masuk ndak bisa lagi, masuk ndak bisa lagi. Akhirnya dia terpental jauh, kemudian bangun. Bangun. Tanya kepada sang guru tadi menjawab, itu sebenarnya hakmu, tapi tidak engkau ambil karena ada orang minta bantuan kepadamu, kau abaikan begitu saja. Langsung, nek ngono aku kudu golek sing wong wingi kae njaluk tulung. Dicari. Begitu dicari, aku saiki meh bantu sampean. Enggak, aku wis ora butuh. Wingi wis dikai. Sapa sing ngeki? Datang kepada orang Nasrani, cerita si orang Nasrani tadi, berarti malam tersebut aku juga mimpi sama, aku juga mau melihat ada istana yang besar itu. Sebenarnya aku tidak mau masuk, tapi dorong masuk. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kalau begitu mulai hari ini saksikan, kata orang Nasrani tadi itu, aku masuk ke agama Maksudnya nopo cerita niki? Orang Islam saja kalau kemudian pelit, maka dia bisa terhalang dari hidayah Allah. Orang dari luar Islam saja, andaikan dia adalah orang yang dermawan, dia bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Maka jangan sampai kanan kiri kita orang-orang yang berkekurangan kok larinya ke tempat lain. Kenapa? Karena kita menutup mata. Na'udzubillahi min. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi simple. Pesan berikutnya adalah setelah kita ngasih, di sini tertulis, kadang-kadang setan itu tidak tinggal diam. Setelah kita ngasih, kadang terus kemudian merasa wis tau ngei, terus ngatur, gini betul. Merasa sudah pernah ngasih, akhirnya apa? Ngatur. Maka la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha, kata Allah dalam Al-Quran. Jangan engkau batalkan pahala memberimu, pahala sedekahmu dengan cara engkau menyakiti orang yang kau kasih, dengan cara mengundat, mengapa? Jangan sampai. Terus bagaimana caranya? Bapak Ibu rahimakumullah, ini harus diperhatikan. Saya akan cerita yang ada dalam kitab hikam dulu. La saghirata idza iqbala bi fadli wala kabirat la saghirata idza qabalaka adlu wala kabirata idza qabalaka fadlu. Bapak Ibu rahimakumullah, sebenarnya tidak ada dosa kecil bila dihadapkan dengan ketelitian Allah. Sekedar sombong sithik tok niku bermasalah. Nggih napa mboten? Bermasalah. Tidak ada dosa kecil. Setiap dosa sekecil apapun mampu menerakakan seseorang, memasukkan orang ke dalam neraka. Naudzubillahi min. Contoh, kenapa kok bisa seperti itu? Sebab bila dihadapkan dengan ketelitian Allah. Panjenengan nate meresani uang pinten ya? 10 triliun pernah? Dereng nggih. Upamane gadah 10 triliun mengke napa? Mengke napa? Itu bas kerupuk. Bapak Ibu rahimakumullah. 10 triliun misalkan
dilolos tunggal 100.000 sama karyawan janjane kroso napa mboten? Mboten kroso. Tapi bila masuk di komputer penghitungan uang ini 10 triliun diambil 100.000, saya tanya, konangan enggak? Konangan atau tidak? Ini baru komputernya manusia, apalagi komputernya Allah Subhanahu wa ta'ala. Konangan kabeh semua dosa bila dihadapkan dengan keadilan Allah. Lah terus pripun? Wala kabirota, tapi tidak ada dosa besar. Idza qabalaka fadlu, tidak ada dosa besar bila dihadapkan dengan ampunan Allah. Maksudnya sebesar apapun dosa manusia menjadi kecil bila dihadapkan dengan ampunan Allah. Maksudnya bila mau tobat. Jadi saya tanya sama panjenengan, sebelum kita lanjut ke masalah anak yatim ini, kula tak tanglet kalian panjenengan, dosa kecil ada atau tidak? Jawab, dosa kecil ada atau tidak? Ada atau tidak? Tidak ada. Bila dihadapkan dengan keadilan Allah, ketelitian Allah, kabeh konangan, senajan sekecil apapun bahaya. Nggih, ngene mboten? Saya ulangi lagi. Dosa kecil ada atau tidak? Ada atau tidak? Tidak ada. Ada. Bila dihadapkan dengan ampunan Allah pasti lebih kecil karena besar ampunan Allah. Pun paham napa dereng? Maksudnya napa Bapak Ibu rahimakumullah? Demikian pula dengan pahala, Pak Bu. Pahala. Yang namanya ganjaran itu segede apapun ganjaran harus rumangsa cilik. Harus rumangsa napa? Kenyataannya besar tapi rumangsane cilik. Jangan kewalik, ana kok amal ya, amal rumangsane gede jebule cilik. Idealnya amal itu walaupun sebesar apapun rumangsa kecil. Maka maksudnya nopo? Setelah kita ngasih kepada anak yatim, kemudian kita berkata, walah masya Allah, aku ijik kurang lek ngei. Jangan pernah berkata, kowe kudu matur nuwun karo aku tak kei oke lho. Jangan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah. Penutup saat ini terakhir. Kalla bal la tukrimunal yatim. Ya. Bahasa Al-Qur'an itu adalah memuliakan anak yatim. Dengan apa? Dengan pendidikan. Dengan apa? Dengan akhlakul karimah. Tadi saya mendengar di sini ada pendidikan Al-Qur'an. Itu bagian memuliakan anak yatim. Itu bagian memuliakan fakir miskin. Bukan hanya dengan uang tapi dengan apa mau? Pendidikan. Wis pokoke monggo ditlateni sing jenengane wong mulangi Quran kados niku. Riyen teng pondok niku enten cerita, wonten angel banget santri niku. Wong santri anyar niku nek maca li ila fi quraisyin ila fi rihlatash syita'i was-shaifi. Kan memang harokatnya di bawah. Pak kiainya bilang was-shaif, was-shaifi, was-shaif. Itu di wakaf itu harus disukun wasoifi. Memang harokatnya kan kasroh tadi niku wasoif wasoifi wasoif wasoifi. Terakhir ya wasoif wasoif. Cekeli niku lambene. Nah iki pas begitu dilepas fi ngono. Brojol. Bapak Ibu rahimahullah, monggolah harus ada pendidikan untuk anak yatim. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Karena namanya memuliakan. Di sini disebutkan satu kata lagi. Ini kersane kula mboten ngarang nek ngaos niku kitab sunu wae.
Laisal yatim ai fil haqiqah laisal yatim, yang namanya anak yatim itu orang yang tidak punya ayah, itu bukan selalu yatim. Dia bukan orang yang patut untuk dikasihani. Yang patut dikasihani adalah justru orang yang tidak punya guru, alias tidak pernah ngaji. Jadi misalkan kita nih sebagai orang tua, terus kemudian ngelihat ada anak yatim, kasihan. Kasihan ya? Enggak, yang kasihan itu kita bila tidak ngaji. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu yatim yang hakiki ki nek wong sing ora tau napa ngaji, mergo ora duwe guru. Nek yatim kan Nabi saja yatim, tidak butuh dikasihani. Demikian pula anak yatim sebenarnya bukan menyantuni, memuliakan. Understand? Bagaimana memuliakannya? Dengan pendidikan. Bagaimana memuliakannya? Dengan akhlakul karimah. Bagaimana memuliakannya? Dengan mendorong untuk ngaji Al-Qur'an. Kalau sudah seperti itu, insya Allah kita bisa bertetangga dengan Nabi. Kahataini, seperti begini dengan Nabi. Wah, yo enak tenan nek nang surga kok bareng karo Kanjeng Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi dawaiha wa afiyatil abdari wa sifaya wa nuril absadi wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abiyadil abdari wa sifaya wa nuril absadi wa diyaiha ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bon, jelas. Jadi hakikine niku sing jenengane yatim bukan orang yang tidak punya bapak, tapi orang yang tidak punya guru. Berarti nek sing ora ngaji asline sing paling mesake. Nggih napa nggih? Alhamdulillah dalam Giamba sebenarnya sih bukan panti asuhan yang kami kelola. Saya sebagai khotim pelayan di sana, cuman alhamdulillah dari sekian banyak yang saya buat pesantren, yang kami buat itu pesantren untuk menghafal Quran, karena memang kula isoni setiap dina mung isine ngaji tok. Lah qadarullah itu kok ya sing datang itu orang-orang yang tidak mampu, anak-anak yatim dan sebagainya, dan semuanya alhamdulillah beasiswa mulai dari SD, SMP, SMA, insya Allah sampai kuliah. Mohon didoakan. Ini baru sekitar ada santri ya sekitar 40-an, semuanya dibeasiswai. Bukan apa-apa, inilah wujud nyata bagian dari memuliakan anak yatim, bukan menyantuni tapi memuliakan, sehingga kelak ini anak menjadi ulama, ini anak menjadi penghafal Quran. Masya Allah, betapa mulia. Semoga
seluruh kita semuanya bisa kipas-kipas di alam kubur. Amin Allahumma. Tapi alam kubur kan masih lama. Kata siapa? Ini lagi tren matinan. Makanya harus sing dermawan. Jangan sampai menjadi orang yang pelit. Kenapa? Karena orang pelit saja jengkel kepada sesama orang pelit. Orang pelit masuk rumah makan, 2 orang biasanya, yang satu etok-etok ke kamar mandi, yang satu etok dompete. Jangan sampai jadi orang yang pelit. Insya Allah semoga itu yang dapat saya sampaikan. Jadi pentingnya di dunia adalah untuk melunakkan hati agar tidak keras. Pentingnya di akhirat adalah agar kita bisa bertetangga dengan Nabi. Bukan menyantuni, tapi napa mau? Memuliakan. Yang butuh dikasihani bukan orang yang tak punya ayah, orang yang tak punya ibu. Yang butuh dikasihani itu adalah orang yang tak punya guru, alias orang yang tak pernah ngaji. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila nafsina tarfata 'ain. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.